Kalau kita kembali ke akhir abad 19 di tengah padang gurun tandus Amerika Serikat, di mana tulang dinosaurus berserakan di antara debu dan bebatuan, kita bukan hanya melihat penemuan besar dalam dunia paleontologi, kita juga menyaksikan perang, tapi bukan perang yang kalian kira. Ini bukan kisah dua negara, bukan soal pasukan, senjata, atau perebutan wilayah. Ini adalah kisah dua ilmuwan yang dulunya sahabat, berubah menjadi rival yang sangat sengit. Mereka bukan hanya saling sikut demi kejayaan pribadi, tapi juga merusak situs berharga, menghancurkan fosil langka, dan bahkan menciptakan kekacauan yang membuat dunia sains butuh puluhan tahun untuk memperbaikinya. Dan peristiwa ini juga sering saya mention di banyak video saya soal perang antara dua orang ini. Mereka adalah Edward Drinker Cope dan Othniel Charles Mars, dua nama besar di balik salah satu konflik paling aneh dalam sejarah sains. Dan inilah Bone Wars. Chapter 1. Dua sahabat, dua kutukan. Segalanya bermula cukup sederhana. Cope dan Mars pertama kali bertemu sebagai sesama ilmuwan muda yang sama-sama antusias terhadap dunia fosil. Dan Cope seorang naturalis energik dari keluarga Quaker kaya di Philadelphia. Sedangkan Mars lebih pendiam. Lahir di latar belakang sederhana tapi naik kelas berkat pamannya yang konglomerat yang menyumbang besar di Yale University. Awalnya mereka saling menghormati, bahkan sempat saling mengunjungi satu sama lain. Tapi di balik senyum sopan itu tersimpan sesuatu yang lebih gelap, yaitu ego mereka sendiri. Cope merasa lebih hebat karena menulis banyak dan cepat. Sedangkan Mars merasa lebih unggul karena punya akses ke dana, museum, dan institusi elit. Gesekan mulai terasa ketika keduanya berselisih soal teknik klasifikasi fosil. Tapi puncaknya datang saat Cope membuat kesalahan fatal. Ia memasang kepala Elamosaurus di bagian ekor, dan Mars secara terbuka mengejeknya. Sejak saat itu, tidak ada jalan untuk kembali. Persahabatan mereka berubah menjadi masalah yang cukup serius. Setiap ekspedisi jadi ajang sabotase, setiap temuan jadi medan tempur. Chapter 2. Sabotase di padang fosil. Bayangkan dua tim ilmuwan masing-masing dengan tenda, alat menggali, dan pasukan pekerja lokal mendirikan kemah di area yang sama, tempat yang sama, gurun yang sama, dan untuk tujuan yang sama. Mereka bersiap di gurun yang cukup kuno seperti Morrison Formation atau Como Bluff. Tapi mereka bukan hanya bersaing menemukan fosil terbaik, melainkan mereka juga saling memata-matai. Tim Mars menyewa pekerja Cope agar mencuri catatan lokasi fosil. Sedangkan tim Cope membayar penambang agar diam-diam merusak situs Mars sebelum bisa digali. Bahkan ada kisah ketika tim Cope lebih dulu menemukan lokasi penting di Como Bluff dan menghancurkannya sebelum Mars sempat datang. Bayangkan seorang ilmuwan yang seharusnya melakukan penelitian fosil malah bertindak seperti agen rahasia di tengah gurun Wyoming. Membakar tumpukan fosil, menyabotase lubang gali, menyusup ke tema lawan dengan identitas palsu. Ini bukan dramatisasi, tapi ini benar-benar terjadi. Beberapa ekspedisi gagal total, bukan karena badai atau medan yang berbahaya, tapi karena pengkhianatan dari dalam tim sendiri. Bahkan asisten lapangan mereka kadang jadi agen ganda. Perang dingin di antara ilmuwan ini berubah jadi perang mata-mata di lapangan yang terbuka. Dan ketika mereka tak puas saling serang di gurun, mereka melanjutkan lewat media massa. Surat kabar di New York saat itu penuh dengan sindiran ilmiah, debat panas, dan saling tuding antar keduanya. Semuanya demi menjatuhkan reputasi satu sama lain. Chapter 3. Dinosaurus sebagai senjata ego. Di balik semua konflik ini, ada satu hal yang jadi pusat obsesinya, penamaan dinosaurus. Siapa yang bisa menamai spesies paling banyak, dialah yang akan dikenang. Maka dimulailah perlombaan gila-gilaan, menerbitkan jurnal secepat mungkin. Masalahnya, banyak fosil belum lengkap. Banyak spesies disusun dari potongan acak, tapi mereka tak peduli. Yang penting publikasi dulu, sedangkan analisanya belakangan. Kau pernah buru-buru mendeskripsikan fosil hanya untuk kemudian diketahui bahwa spesies itu sudah ada, tapi dia tidak sempat mengecek ulang. Mars pun begitu. Ia menamai Apatosaurus dan Brontosaurus, tapi kemudian diketahui bahwa keduanya adalah spesies yang sama. Akibatnya, selama puluhan tahun, Brontosaurus dianggap tidak resmi.
hingga akhirnya dihidupkan kembali lewat kajian modern. Kesalahan paling terkenal ya itu tadi, Cope memasang kepala Elamosaurus di ekor, dan kesalahan itu dipublikasikan dan dipermalukan oleh Mars di depan komunitas ilmiah. Tapi Mars juga tidak kalah ceroboh. Ia sering menamai fosil yang belum utuh hanya berdasarkan tengkorak atau tulang kaki. Bayangkan seberapa besar kerusakan yang mereka tinggalkan. Puluhan atau bahkan ratusan spesies dinosaurus palsu, duplikat, atau salah identifikasi. Tak terhitung fosil yang hancur karena buru-buru digali atau sengaja dirusak oleh mereka berdua. Chapter 4. Kemenangan palsu dan warisan kacau. Pada akhirnya siapa yang menang? Ironisnya tidak ada yang benar-benar menang. Cope meninggal dalam keadaan miskin, ditinggalkan komunitas akademik, dan malu atas reputasinya. Mars memang sempat lebih mapan, tapi akhir hidupnya pun juga suram. Dikelilingi kontroversi, reputasi runtuh, dan hampir bangkrut. Tapi di balik kehancuran pribadi mereka, dunia paleontologi justru melesat. Dari kekacauan itu, muncul lebih dari 140 spesies baru, termasuk beberapa nama paling ikonik seperti Triceratops, Stegosaurus, Allosaurus, dan Diplodocus. Ironi besar dari Bone Wars adalah dua orang ilmuwan yang saling menghancurkan justru menciptakan lompatan besar dalam pengetahuan kita tentang dinosaurus. Namun warisan mereka juga membawa beban. Generasi ilmuwan setelah mereka harus membongkar ulang dan mengoreksi puluhan klasifikasi, menghapus spesies palsu, dan merapikan data yang sangat kacau. Sebagian fosil dari era mereka masih tersimpan di museum-museum di Amerika Serikat dan belum sepenuhnya dipelajari ulang hingga saat ini. Chapter 5. Warisan di dunia modern. Dari kekacauan Bone Wars, komunitas ilmiah belajar banyak. Hari ini, penamaan spesies tak bisa dilakukan sembarangan, harus melewati peer review, publikasi resmi, dan dokumentasi yang sangat lengkap. Protokol ini muncul karena luka sejarah dari masa Cope dan Mars. Dan meski kita pikir era Bone Wars sudah selesai, faktanya semangat persaingan itu belum benar-benar hilang. Awal 2000-an muncul Bone Wars zaman modern, ketika beberapa tim paleontologi saling berebut spesimen Tyrannosaurus Rex. Ada yang berlomba-lomba menerbitkan temuan lebih dulu, ada yang saling sindir di konferensi pers. Bedanya kini semuanya tercatat lebih rapi, lebih transparan, dan lebih profesional. Walau kadang ego tetap ikut bermain. Bone Wars juga menginspirasi budaya pop, dari dokumenter sampai novel fiksi. Tapi yang paling penting, ia menjadi pengingat bahwa ilmu pengetahuan bisa maju pesat, tapi juga bisa tersesat kalau terlalu dikendalikan oleh ambisi pribadi. Peristiwa ini menjadi salah satu kisah paling absurd dan tragis dalam dunia sains. Dua orang jenius, dua jalan hidup, dan satu perang yang bukan hanya memecah fosil, tapi juga memecah persahabatan dan reputasi mereka. Namun dari keruntuhan itu kita mendapat gambaran lebih utuh tentang dunia yang hilang. Secara tidak langsung, mereka membuka pintu besar bagi generasi berikutnya untuk mengenal makhluk-makhluk prasejarah dengan cara yang lebih ilmiah dan bijak. Karena terkadang kemajuan terbesar lahir dari kekacauan yang besar. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.